Laper deh. Laper gak sih? Habis ngeludahin orang laper gak sih? Habis badminton. Oke lah ya, makan KFC gak apa-apa lah ya. Pemirsa sambil makan ya. Dongeng telah tiba. Dongeng telah tiba. Hore, hore. Dongeng, dongeng, dongeng. Oker. Kita tunggu ya, kita tunggu. Menunggu sampai imsak. Mekong sambil dongeng. Iya dong, mekong. Biar enjoy kita makannya ya. Izin ya, aku sambil makan. Maaf kalau kurang sopan. Tapi aku lapar banget. Tunggu, kita tunggu orang-orang. Puas. Puas ada ini. Produktif. Habis ngelabrak orang, ngeludahin orang, endorse gua banyak hari ini, 4 loh. Dan endorse bukan online shop, BCA, Kredit Pintar, Fanigo application, brand gitu kan. Good day, olahraga, badminton, besok ke Bali. Ata ludahin dong, iya Ata fetishnya ludahin ya. Jadi gini, aku ceritain ya, asal muasal si Leonita Chandrawinarti ini, si kucing ibu kota ini, aku jelaskan dia ini siapa. Dia ini dulu adalah mantan gebetannya temen gua, namanya Ari, homo ya. Si Leonita ini tuh hombrina. Terus dia ini tuh kerjanya sebagai editor, kameramen. Terus pas gua kerja di Eklas Klinik waktu itu jadi kreatif director, ternyata dia kerja di situ. Tapi probation 3 bulan. Ya. Bagian tim editing. Tapi dia under gua karena gua kreatif director. Gitu. Nah, abis itu kerja tuh sama gue berapa bulan, tapi kerjanya nggak pernah beres. Datang siang bolong, editing nggak selesai, malah pergi-pergi nemenin ibu-ibu sama bapak-bapak klien gitu loh. Ngikut-ngikut naik Alphard sana kemari kesana. Pokoknya intinya tuh kayak jatuhnya kayak escort gitu loh. Padahal sebenarnya tuh dia PR, ya. Terus akhirnya ditegur tuh, diomongin di meeting setiap hari Senin gitu. Leonita nggak boleh gitu. Nah, laporan lah dari orang-orang front desk. Kak, si Leonita ini suka minta-minta nomor teleponnya ibu-ibu sosialita. Gitu. Si ibu ini, si ibu itu, si bapak ini, si bapak itu dimintain sama dia, ditungguin kadang-kadang sampai udah malam jam 10, jam 11 masih treatment, ditungguin padahal tuh udah jam pulang kita tuh udah jam 6 sore gitu. Udah. Nah, tiba-tiba probation dia tuh nggak diperpanjang selama 3 bulan dia kerja dengan gaji kalau nggak salah 3 apa 4 juta gitu, aku lupa. Artinya nggak diperpanjang dan nggak mau dipecat. Jadi biarin dia keluar dengan sendirinya. Kayak gitu. Dan keluarnya nggak baik-baik. Karena dia itu waktu itu sampai dipanggil ya ke kantor gara-gara dia nggak nongol gitu berapa hari, tapi statusnya masih kerja, matiin telepon segala macem. Nah, keluarlah, lalu kerja jadi content creatornya salah satu sosialita yang dia kenal dari klinik. Nggak lama dia join jadi PR-nya Benings, direkrut lah sama Gorgor, kayak gitu. Dah, akhirnya dia jadi masuk ke timnya Gorgor karena dia sakit hati mungkin sama aku kali ya, atau gimana, karena aku suka marah-marahin dia di tempat kerja karena masa ngedit video YouTube 10 menit aja bisa berminggu-minggu gitu loh, kayak males bang. Dan aku sebagai atasannya dia menegur dia, nggak boleh begitu
itu bukan job desk dia buat nemenin klien pergi makan siang atau entah kabur-kabur kemana sama klien-klien kayak gitu. Lu tuh apa? Ku cica. Gue sempet ngomong gitu. Ih, enggak lah kak, masa gitu sih, aku mah cuma being nice aja apa segala macem. Ya cuman udah kelihatan banget lah intinya gitu. Nah terus mulailah di situ dapat lah apa namanya berita-berita kalau dia tuh piaraan si ini pernah dipiara sama si ini segala macam. Sampai berapa kali gue ngomong si Leonita ini tuh basically kucing gitu loh. Jadi lapar ya. Nah basically kucing. Udahlah gak usah diperpanjang, pindah akhirnya ke bening. Nah kerja tuh berapa bulan, tapi dengar-dengar didepak juga. Pokoknya intinya ya, perusahaan itu tuh pintar. Perusahaan-perusahaan tuh nggak akan mau mecat duluan, biarin orang yang keluar sendirinya, biar nggak bayar pesangon. Nah udah dong, habis itu fast forward, dia pergi ke GBK sama Gorgor. Dia pergi ke GBK sama Gorgor. Dia sindir-sindir gue tuh waktu itu tuh habis itu besoknya gue sindir balik. Gue katain dia kucica apa segala macam gitu, karena dia ngikut-ngikut tuh waktu itu. Gue juga agak lupa sih sindirannya apa. Masih ada sih pasti di YouTube. Intinya dia habis lah gitu. Nah, terus habis itu fast forward lagi kemarin dia pergi ke kuburan kitchennya punya si Gorgor. Gue dikirimin sama netizen itu video. Kak, lihat deh, sepi banget kuburannya Gorgor dari instastorynya si Leonita ini. Udah. Nah, sepertinya sindiran gue ke Gorgor ini tuh membuat si Leonita ini mungkin sakit hati kali ya sebagai teman kayak gitu ya. Mungkin dia nggak bermaksud untuk supaya temennya dia itu si Gorgor ini diserang gitu, mungkin kali ya. Gara-gara storynya dia dibelain lah si Gorgor. Dibelain dengan cara lu sebagai cowok itu jangan cuma bacot di sosmed doang. Yuk kita ketemu adu otot. Gue dengan senang hati kalau gue ditantangin kayak gitu, yuk kita ketemu. Udah dong. Gue sindir kan tadi pagi di Instastory, dia bales, dia ngajakin ketemu di Emporium, gue ngajakin ketemu di Rene Square di tempat gue. Nah akhirnya tadinya gue pikir gue mau samperin ke Emporium. Terus teman-teman gue, ngapain lu samperin dia ke sana? Orang dia nantangin lo, dia samperin lo dong. Atau itu ketemu di tengah, jangan mau ke markas base-nya. Udah gitu lu sendiri, jangan mau bawa kamera apa segala macem gitu. Udah, ya udah dong. Karena kan dia sindirnya via sosmed, via Instastory, jadi ya publik harus tahu dong gitu. Ya udah, akhirnya ketemulah di Kokas. Tapi maksud gue adalah kita ketemu tengah di situ, terus kita ke parkiran, kita berantem di parkiran. Dia telat setengah jam. Gue bilang jam 2.45, dia datang itu pokoknya udah mau jam 3 kurang lah, setengah 3 atau 2.45 tuh udah mau jam 3. Udah mau jam 4 gitu. Udah mau jam 4 dia udah mau datang. Pokoknya gue udah tunggu udah 30 menitan gitu. Tak kunjung tiba, bahkan 45 menit sih secara gak langsung. Ya pokoknya gitu deh, pokoknya gue nunggu agak lama lah kayak gitu. Gue udah antigen, gue udah ngurus laundry segala macem di Kokas. Belum kunjung datang. Pas gue udah mau pulang, bokap gue nelpon, "Gani kamu pulang?" "Aduh apaan sih kamu, kurang kerjaan," katanya bokap gitu. Udah mau balik ke parkiran, dia bilang dia ada di Nenis Pavilion. Nah, mami juga nyusul kan. Terus gue bilang gini, itu dia ngajakin ketemu di Nenis Pavilion. Bilang sama dia, ketemu di parkiran, jangan di Nenis Pavilion. Gue chat lah dia. Gue bilang, gue di B3. Terus kita baku hantam di sini. "Mau lu apa sih Gan?" Dia bilang kayak gitu. "Gue di Nenis Pavilion. Samperin gue kesini." Ya udah, gue samperin ke Nenis Pavilion. Apa ya, kulit enak banget ya. Kulit KFC guys, kulit KFC. Udah, kulit KFC. Cocok banget. Udah, lanjut ya. Datengin nih gue ke Nenis Pavilion, gue cari. Nggak ada. Oh ternyata di luar sama temennya, kucing juga, Hombrina juga, ya. Kelihatan banget lah dandanannya.
Gue samperin aja, gue teriakin langsung, malu apa? Nanti videonya ada kok, videonya direkam semua sama si Ata. Gitu udah gua suruh berdiri, gue suruh ikut ke parkiran, kita adu hantam di parkiran. Kagak mau dong dia adu hantam di parkiran, dia duduk aja, duduk di situ nggak mau bangun dari kursinya. Udah gue teriakin kenceng banget sampai orang-orang semua pada kaget gitu, nggak mau berdiri. Mami datang, duduk di sebelah dia, krok pakai pasnya Mami. Iya, dilihatin lah sama Mami, karena kan Mami juga ada masalah sama dia kan, gara-gara Aditya Zoni waktu itu. Nah, terus diem dia, akhirnya dia berdiri. Sampai gue bilang, ayo berdiri, karena berdiri. Udah. Sampai orang-orang sekitar, udah keluar, ayo keluar. Ibu-ibu udah ngomong, ini banyak anak-anak di sini, memang banyak anak-anak. Di meja sebelahnya dia itu ada baby di stroller, ada anak-anak kecil. Pokoknya anak-anak itu Nenis Pavilion itu memang tempat anak kecil, bukan tempat orang dewasa. Dan gue bingung, ngapain sih lu ke Nenis Pavilion? Kenapa nggak lu kayak ke Coffee Bean kayak, atau lu ke Starbucks kayak, atau lu ke I don't know, a place that's more masculine gitu loh. Lu tuh laki, ngapain lu pergi makan di Nenis Pavilion gitu? Gue juga bingung gitu loh. Datanglah, udah gitu duduknya di dekat-dekat keluarga lagi, bukannya di depan gitu ya, nggak ada siapa-siapa gitu, maunya yang di outdoor. Nah, gue tungguin tuh kan, ada berapa tuh klip-klipnya. Dia pegang Ata, dia mau tarik si Ata, gue balik badannya, lu jangan sentuh dia ya, gue bilang gitu. Terus kayak apa sih, kayak jorok-jorokan badan gitu, apa segala macem. Disitulah gue melihat wajahnya dia, hidungnya itu yang rusak, bulu hidungnya satu biji yang nongol di sini. Gue nunduk ke bawah, gue lihat kan, gemeteran guys bibirnya, gemeteran bibirnya. Udah KFC guys. Dongan. Kok ini nggak jalan sih? Wait, aku keluar, aku masuk lagi. Tadi tiba-tiba nge-hang. Sampai mana tadi aku? Sampai di mana guys tadi aku cerita? Karena tadi akunnya nge-hang. Sampai bulu hidung rusak, bibir getar. Oh ya, bibir getar, takutan. Gue menyaksikan bulu hidungnya dia dan hidungnya dia yang rusak itu, ya geli banget sumpah. Nah, terus habis itu akhirnya gue pegang mukanya, gue remes, tuh, gue ludahin. Dia bingung, udah gemeteran, udah nggak tahu mau ngapain lagi. Dia mau pukul gue nggak kena. Yang gue sempet posting itu yang ngondek banget itu, temennya berusaha ngelerai. Gue terakin temennya, gue ajak keluar. Security datang, tenang pak, tenang, sudah keluar. Nah, nggak, tetap nggak mau keluar. Gue teriak dong guys, bapak, ibu, tahu nggak? Ini gigolo homo. Tukang nungging ngatain saya nungging. Ayo sini. Sindir saya di media sosial karena pengen banget terkenal, pengen bansos. Gitu. Terus ada ibu-ibu yang bilang, Mami, bilangin Mas Gandhi, sabar, tenang gitu. Pada ngenalin gitu. Kaget dong, diam. Itu ada bapak-bapak di pojok gitu ya, gue inget banget, orang Chinese. Ketawa ngakak banget pas gue bilang, ini gigolo homo. Mampus dong. Kena mental langsung. Udah.
nantangin saya di media sosial mau ketemu. Saya bilang ayo, saya mau aju baku hantam di parkiran. Dia malah datangin ke Nenis Pavilion. Suruh dia keluar dari sini, suruh dia keluar, udah disuruh keluar, ngikut, bayar dia, kabur dong malah ke arah yang berlawanan sama gua. Padahal gua udah nungguin dia. Gua kejar, gua bilang sama si sama si Pak Satpamnya, gua bilang nggak bisa. Udah ikutin, udah jalannya muter padahal cuma ke posko satpam doang yang sebenarnya bisa ada arahnya yang lebih cepat gitu loh. Akhirnya dia nggak bisa menghindari. Gue ketemu, gue samperin di dalam posko satpam. Udah gue gini, apa mau ribut, ayo di sini udah di posko satpam kan. Udah diem, nggak bisa ngomong. Tunggu si satpam datang melerai segala macem. Mami datang, udah kamu duduk tenang Gani. Terus temennya lagi yang kucing satu, aku teriakin, ini lagi bawa kucing lagi nggak tahu siapa. Terus dia diem kayak gitulah pokoknya. Udah akhirnya duduk, terus panjang lah argumennya. Intinya aja si satpam itu bilang jangan berantem di kawasan kota Casablanca. Gue bilang ayo kita berantem di jalanan di depan aja, bukan di kawasan kota Casablanca. Satpamnya tidak melarang itu. Tiba-tiba dia ngomong, tapi Pak saya minta sama dia untuk tidak pakai kamera apa gini bla 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 bla. Kok lucu sih? Nantangin di medsos nggak mau pakai kamera kan lucu. Akhirnya gue bilang gini, oke, nggak usah pakai kamera, yuk kita ke jalanan sekarang, nggak direkam, yuk kita baku hantam di situ. Nggak datang juga, diem, duduknya ngadep ke security. Gue di sini, dia duduknya ngadep sana, nggak mau ngeliat gue, takut. Terus habis itu Mami datang kan, Mami ngomong kamu juga sih nantangin si Gandhi duluan segala macem. Maaf ya, Anda siapa? Katanya si Leonita ini. Loh, Anda siapa? Nah Mami, kamu tahu siapa saya? Katanya si Mami ngomong gitu. Tiba-tiba langsung kenalin Mami soal permasalahan dia mau endorse Aditya Zoni tapi nggak mau bayar. Udah gila-gilanya dia nggak mau modal, mau pansos, pengen di tek apa segala macem, nggak mau bayar, mau barter, gila-gilanya. Udah ribut di situ. Mami bilang gue yang bukan Gandhi yang bakal nonyok lu, gue yang bakal nonyok lu katanya. Gara-gara Mami omong dipotong-potong terus dan dia terus-menerus bilang Anda siapa? Nggak ada argumennya sama sekali. Sampai si security-nya bilang gini, mau manggil polisi nggak? Panggil polisi dengan senang hati. Atau mau baku hantam di depan Polres Jaksel. Yuk. Ayo, naik mobil gue. Mami ngomong, ayo naik mobil Gandhi, yuk kita ke Polres Jaksel. Lu tahu nggak dia dengan ngondeknya dia gimana? Lu juga kagak nonjok aja sama cemen. Loh, gue ngeremes mukanya dia, gue ludahin dia nyet. Lebih parah dari nonjok itu. Udah. Terus habis itu Mana sih tadi, hampir lupa gue. Mana sih si anjing gara-gara netizen. Kalau dua nonjok bisa diperkarakan, betul sekali. Harus ada orang yang nyerang duluan. Mobil, dengan ngondeknya dia ngomong, mobilnya kan kecil. Dengan ngondeknya guys, ngondek-ngondeknya bencong. Bentar lagi jadi waraya potong kentir. Ngondek itu, mobilnya kan kecil. Gue langsung kayak, lo punya mobil, Cing, lo punya mobil. Ya ampun, mobil aja gak punya, ngekos masih 500.000 aja, songong banget. Sama Mami, oke yuk naik Fortuner Mami. Mami yang ngomong kayak gitu. Diem tuh, tetap diem juga. Udah, terus ada satu yang gue ketinggalan pas di Nenis Pavilion ini. Gue bilang gini, lu tuh kucing, lu tau kan lu kucing, jijik gue sama kucing. Terus tau gak dia ngomong apa?
Urusan lu apa kalau gue kucing? Emang kenapa kalau gue kucing? Suka-suka gue doang kalau gue ngucing. Ampun. Aduh Tuhan. Bangga ya jadi kucing itu ya. Bingung lo gue. Udah. Terus ya udah akhirnya polisi bilang polisi security bilang ini bagaimana kita ambil jalan tengah. Enggak pak, saya nggak mau tanda tangan apapun itu kertas bullshit yang dikeluarin sama satpam. Formalitas gak jelas. Lu cowok, gua cowok, ayo kita baku hantam di depan kokas, di pinggir jalan aja yang gak di kawasan ini. Ayo, gue berdiri. Ayo, gue bilang duduk, diem, pakai masker, ngeliat ke security. Jadi gini pak, ayo, buru. Udah, tetap dia nggak mau bangun. Gue keluar dari posko security-nya, gue gedung. Buru tuh pintu, keluar, ayo. Dia tetap nggak mau ngeliat gue, tetap diem aja, nggak berkutik, duduk diem aja dengan ngondeknya. Udah, akhirnya gue tunggu di luar, nggak dateng, hilang. Udah, terus sampai sekarang dia posting story kayak nggak ada apa-apa. Posting reels dia, mungkin story dia lagi rame ya sekarang. Lagi banyak yang kepo sama dia. Udah postingnya story virus dia naik. Begitu ceritanya. Intinya adalah gue nggak akan senggol duluan kalau gue nggak disenggol. Dia kan mau belain Gorgor terus nantangin gue. Ya udah ayo ketemu gitu loh. Gue orang tipe-tipe yang udah oke, gue bilang A B B. Mau berantem tonjokan ayo. Gak usah orang elegan deh. Kitanya orang Indonesia, nggak ada tuh kayak orang-orang Eropa. Aduh, sekarang tuh orang-orang tuh beraninya di sosmed doang. Nih, Ata kemarin udah keplak si Waring. Gue udah ludahin sih mukanya si Leonita Chandrawinarti itu, si kucing itu. Siapa sisa leher rusak udah diteriak-teriakin bencong sama Mami. Tinggal sisa beberapa lagi aja nih. Siap-siap lu gor-gor git. Gue tahu main nggak pernah punya nyali. Kata Mami invite arisan Mami online soalnya nggak nongol di sini karena banyak banget. Tunggu coba gue cek. Oh ada nih. Udah di invite. Accept. Enak banget ini nontonnya tuh. Kenapa? Enak banget. Aku takut. Aku habis mandi. Lagi telanjang. Enggak lah. Tadi habis live nih. Kenapa? Tadi habis live. Habis live ngomongin si Leo Cicing. Enggak, soalnya sekarang kan Mami udah ngelabrak si leher rusak. Ata udah keplak Waring. Gue udah ngeludahin si kucing. Mami tinggal ketemu si Wewe Gombel, gak aku hajar itu dia nanti lah. Dan Gorgor. Kalian mau tahu nggak tadi si Leo Cing itu sosok nggak kenal Mami dong? Pengen aku tonjok. Hah? Anda siapa? Anda siapa? Katanya. Anda siapa? Hama kucing latan biada. Hama lu bencang. Nanti bukan Gandhi yang lawan lu, gue yang tonjok lu. Gue bilang gitu sama dia tadi. Kesel gue. Apa? Padahal dia kemarin di acara ulang tahun duduk di balik belakang di ekonomi karena memang dia itu sekte kastanya itu dalit dia pinggir jalan itu loh kastanya itu. Kenapa juga itu Pak Haji bisa undang dia, bingung Mami.
Mungkin karena murah kali mikut harga ngecuculnya. Cepet ya, Wak. Kalian mau tahu nggak anak online tadi ini mungkin sebagian nggak ada yang tahu kali ya di tempat Gandhi ya. Tadi waktu si Gandhi itu kan, Mami kan nggak enak kalau di kulkas itu Mami bikin ribut kan, karena udah digeplak pula kepalanya si Waring kan di kulkas. Terus pernah juga si Dede aku teriakin satu kota Casablanca nggak enak. Terus bilang sama Gandhi, Gandhi lu ditemani sama si apa? Si Ata ya lawan si Leocing ya. Pokoknya kenapa? Ata bagian perekaman. Iya, lu aja sendiri dulu. Nanti kalau dia macam-macam, kalau dia bawa teman baru Ata datang. Tapi kalau sana udah heboh baru Mami datang. Mami bilang gitu kan. Nah, udah tuh Gandhi datang tuh. Langsung lah Gandhi teriak-teriak ambil bajunya begini kan. Nah, di sebelahnya itu ada rombongan ibu-ibu, ada anak kecil, ada bayi, ada anak kecil usia berapa tahun gitu ya. Karena udah teriak-teriak, wah Gandhi udah teriak-teriak nih, udah Mami datang. Dengan lantamnya Mami datang dong, dengan catwalk langsung begini. Si Leocing lihat Mami begini, langsung terdiam. Baru aja aku duduk begini mau ku caci maki, mau ku pukul. Di sebelah Mami ada anak online. Mami Isa. Lalu, oh iya, nggak jadi marahin si Leocing itu. Untung si Leocing itu ada anak online di sebelahku. Kalau nggak ada habis itu riwayatnya. Mami bilangin dong sama Mas Gandhi suruh tenang-tenang. Siapa? Si anak-anak online bilangin Mas Gandhi suruh Iya, sabar. Mami aku bawa anak kecil, Mami anak aku takut. Iya sayang, ya, tenang. Gandhi ada anak kecil, cepat keluar Gandhi keluar. Bawa itu becok itu keluar, seret aku bilang gitu. Udah cantik, udah bos begini. Ada anak-anak online di sebelah. Ya Mami nggak enak dong, harus jaim dong. Ya banyak lagi. Terus ingat gak Mia, aku teriakin ini ya semuanya homo, gigolo, nungging. Terus ada bapak-bapak ketawa di ujung. Terus katanya, mukanya yang nungging katanya gitu kan. Tapi itu ya ampun, kasihan sih itu ngondek banget sosokan jagoan. Jagoan coba ngelawan elu. Nggak usah elu deh, ya. Nggak usah Mami Ata pun belum tentu dia bisa lawan itu. Ingat kami ya pas dia ngondek banget, dia ngomong di posko satpam, dia bilang, ih mobilnya kan kecil. Iya katanya, ngapain? Ayo Pak seret Pak ke mobilnya Gandhi Pak. Mobilnya kecil, mobil gue Fortuner ya, satu keluarga lu sampai lihat kuburan juga bisa masuk, bilang gitu. Kayak dia punya mobil banget, ya ampun. Nah, tinggal di kos-kosan harga 500.000 juga hemong itu ya Allah. Terus Mami bilang begini, mampus lu, dipecat lu karena masih dokter. Siapa yang dipecat? Katanya gitu. Aduh, hiburan. Nah makanya gor-gor, wegom, git. Siap-siap. Ajal menanti. Orang gila dilawan. Mami udah jadi Wonder Woman, naik mobil ya, perang. Itu kembaran Mami, bukan Mami itu. Kalau dia